Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Sudah ya, suara saya sudah masuk, saya share dulu. PowerPoint sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat dokter. Oke, ya kita mulai ya. Saya izin mengingatkan untuk record meetingnya dokter. Oke, ya ini saya record ya. Oke, sudah di record. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah dengan tentang topik mekanisme dari resistensi antibiotika. Ya, jadi pada kasus-kasus penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, ya, jadi agen penyebab infeksi itu ada bermacam-macam. Ya. Bakteri, bisa virus, ya, bakteri bermacam-macam ya, tuberkulosis, tifoid, ya, tetanus dan lain sebagainya. Terus ada virus ya yang sekarang COVID, ada rabies, ada dengue, ya, DHF, demam berdarah, ada parasit misalnya malaria, ya, ada cacing-cacing, ya, itu masuk dalam golongan parasit, bisa jamur, jadi bermacam-macam. Nah, untuk mengatasi penyakit-penyakit infeksi oleh mikroorganisme tersebut, kita membutuhkan obat ya untuk membunuh mikroorganisme yang menjadi penyebab dari infeksi. Nah, masing-masing jenis mikroorganisme penyebab infeksi itu akan memiliki membutuhkan obat yang berbeda-beda. Ya, kalau bakteri kita membutuhkan antibiotik, kalau virus kita membutuhkan antivirus, kalau penyebabnya parasit kita membutuhkan antiparasit, kalau kita penyebabnya adalah jamur kita membutuhkan anti jamur. Demikian seterusnya. Ya, jadi masing-masing jenis dari mikroorganisme penyebab infeksi itu akan membutuhkan obat. Nah, kita bicara hari ini adalah tentang antibiotika. Jadi antibiotika adalah obat yang digunakan untuk membunuh bakteri. Ingat ya, antibiotika itu obat yang ditujukan kepada bakteri, bukan kepada mikroorganisme lain seperti virus. Bakteri tidak bisa membunuh. Kalau penyebabnya virus, kita membutuhkan antibiotika. Ya, kalau penyebabnya jamur, kita membutuhkan. Jadi sekarang kita bicara tentang antibiotika yang kita gunakan untuk membunuh bakteri penyebab penyakit infeksi. Nah, harapan kita dengan memberikan antibiotika, maka bakteri yang menjadi penyebab infeksi pada seorang individu akan bisa dibunuh oleh antibiotika tersebut sehingga penderita menjadi sembuh. Itu harapan kita sebagai seorang dokter, ya, dan harapan dari seorang pasien. Dia menderita suatu penyakit infeksi oleh bakteri, diberikan antibiotika, pasiennya juga pasti akan berharap sembuh. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana pemberian antibiotika itu tidak mampu membunuh bakteri yang menjadi penyebab infeksi pada individu atau pada pasien. Nah, itulah yang kita kenal sebagai resistensi atau kekebalan. Artinya, bakteri yang ada pada tubuh seorang penderita, pasien, itu tidak mampu dibunuh atau dihambat perkembangannya oleh antibiotika yang kita berikan. Jadi salah satu masalah di dalam pengobatan penyakit infeksi, khususnya infeksi yang disebabkan oleh bakteri adalah terjadinya resistensi antibiotika. Inilah yang perlu kita pelajari, ya. Nah, seberapa besar sih masalah antibiotika, resistensi antibiotika ini sehingga perlu sampai pelajari ini dan harus melakukan upaya-upaya untuk mencegah ini, ya. Ke belakang mungkin saya akan memberikan
gambarannya. Ya. Nah, ini gambaran umum ya, bahwa antibiotika itu adalah salah satu jenis obat yang paling sering diresepkan. Ya. Jadi antibiotika itu paling sering diresepkan. Khususnya apalagi di negara-negara yang sedang berkembang, ya, di mana insiden penyakit infeksi itu masih tinggi, maka penggunaan antibiotik juga menjadi cukup tinggi, sehingga antibiotika ini sangat sering diresepkan oleh. Di sisi lain, ya, jadi antibiotika ini ibaratnya adalah pisau bermata dua. Di satu sisi dia adalah sangat bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa seorang pasien karena dia bisa membunuh bakteri penyebab infeksi dan menyembuhkan pasien. Tapi ternyata di sisi lain antibiotika juga memiliki masalah lain yang juga bisa menyebabkan timbulnya permasalahan baru. Ya. Nah, salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan antibiotika adalah tadi, ya, resistensi, kekebalan. Ada masalah-masalah lain, ya, efek samping akibat penggunaan antibiotika. Misalnya alergi. Ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar cerita seorang pasien datang ke pusat pelayanan kesehatan dan dia disuntik dengan antibiotika, tiba-tiba dia mengalami shock, ya, anafilaktik shock, sampai pada beberapa kasus bisa menyebabkan kematian. Atau dia diberikan antibiotika oral diminum, ya, setelah diminum kemudian tiba-tiba mukanya bengkak, gatal-gatal di seluruh tubuh sampai terjadi desquamasi, pengelupasan mukosa-mukosa, ya. Itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh dari efek samping penggunaan. Jadi semua obat, ya, sekali lagi saya tegaskan, semua obat apapun itu, antibiotika, obat penurun panas, ya, obat penghilang sakit, bahkan vitamin, itu memiliki efek samping. Bentar ya, bentar deh ya. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf, ada interupsi sedikit. Jadi salah satu hal yang menjadi di samping, ya, di sisi lain dari begitu tingginya frekuensi peresepan antibiotika, ternyata
itu ditemukan bahwa sekitar 20-50% resep antibiotika itu adalah tidak perlu sebenarnya, atau tidak tepat, atau tidak bijak. Ya, kita tahu sekali lagi ya, antibiotika itu adalah hanya untuk dia hanya akan efektif untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bila infeksi disebabkan oleh virus, maka antibiotika yang kita berikan itu adalah tidak akan memiliki efek. 1 kilogram kita kasih antibiotika orang yang demam berdarah misalnya ya, penderita demam berdarah, kita kasih antibiotika 1 kilo, kita kasih antibiotika, dia tidak akan sembuh. Kenapa? Karena antibiotika tidak akan mampu virus. Ya. Nah, jadi apa hal-hal yang tidak tepat atau tidak bijak di dalam peresepan antibiotika? Pertama, diberikan pada saat dia tidak membutuhkan. Ya, contoh misalnya flu. Adik-adik pasti pernah flu ya. Flu, pulang dari kampus atau pulang dari mana itu naik motor, kehujanan, sampai di rumah bersin-bersin, besoknya mulai demam, bersin, batuk. Flu ya, kita flu biasa. Flu itu adalah 90% disebabkan oleh virus. Pada kasus-kasus ini kita tidak perlu antibiotika, tetapi seringkali pasien tanpa seizin dokter menggunakan referensi dari keluarga atau tetangga meminum antibiotika. Ini yang tidak tepat. Kemudian pemilihan antibiotikanya tidak tepat. Ya. Jadi antibiotika itu, ya, kan adik-adik mendapatkan kuliah di farmakologi ya. Ada sekian banyak jenis antibiotika. Nah, nanti masing-masing antibiotika itu juga akan memiliki target yang tertentu. Ya, katakanlah misalnya antibiotika A itu targetnya adalah untuk bakteri X, Y, dan Z. Antibiotika B itu targetnya adalah P, Q, R. Nah, seringkali dokter juga bisa salah ya. Antibiotika A itu diberikan untuk bakteri PQR misalnya. Nah, itu di sana salah ya. Kalau dia salah menunjukkan memilih antibiotika, maka bakteri yang menjadi target itu juga tidak akan terpengaruh efeknya oleh antibiotika. Nah, kemudian kita memberikan antibiotika pada saat itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, nah ini seringkali terjadi penggunaan antibiotika yang terlalu lama. Kemudian yang bisa terjadi adalah dosis yang kita berikan itu tidak tepat. Ya, dosisnya tidak tepat. Khususnya ini seringkali terjadi pada kasus anak-anak, ya, pada kasus anak. Kalau orang dewasa biasanya dosisnya adalah umum ya, misalnya dosis amoksisilin misalnya ya, pada orang dewasa rata-rata kurang lebih 3 sampai 4 kali 500 mg ya. Jadi 500 mg setiap kali diberikan 3 sampai 4 kali sehari, tiap 6 atau 8 jam. Itu sudah umum ya kalau untuk orang dewasa. Ya mau beratnya dia 60, 65, 70 itu kurang lebih segitu. Tapi kalau anak-anak kita harus memberikan dosis yang tepat. Dosis pada anak-anak biasanya dihitung adalah per kilogram berat badan. Misalnya ya, dosis amoksisilin itu adalah 10 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya anak-anak beratnya misalnya 15 kg, maka dosis yang kita berikan adalah 10 kali 15 adalah 150 mg diberikan 3 sampai 4 kali. Nah, kadang-kadang kita lupa ya, obat-obat yang jarang misalnya kita gunakan, itu kadang-kadang kita lupa berapa dosis per kilogram berat badannya. Yang harusnya dosisnya adalah 10 mg misalnya, kita berikan misalnya 15 mg. Atau kita berikan 5 mg. Nah, ini sudah barang tentu akan menyebabkan pemakaian dosis yang tidak tepat. Ya, oke.
Oke, jadi itu salah satu ya, salah dosis kita. Biasanya ini terjadi pada kasus penderita anak. Terus kemudian broad spectrum agen, jadi antibiotika itu ada yang spektrumnya luas, ada yang spektrumnya sempit. Artinya kalau spektrumnya luas, dia akan memiliki efek terhadap berbagai jenis bakteri. Sedangkan yang spektrumnya sempit itu dia biasanya hanya untuk bakteri-bakteri tertentu. Gampangnya begini, kalau bom ya, adik-adik tahu bom ya, kalau ada kita jatuhin bom di suatu daerah, maka bom itu tidak akan mengenal ini musuh, ini rakyat, ini apa namanya itu, ini orang baik ya, bukan musuh ya. Misalnya dalam suatu daerah itu ada berbagai macam apa namanya itu komunitas ya, ada penjahat, ada tentara, ada pedagang ya, ada dokter dan lain sebagainya. Kita jatuhin bom ya, siapapun yang ada di sekitar bom itu akan terkena efeknya dan meninggal. Itu adalah antibiotika spektrumnya luas. Jadi dia tidak melihat apa, dia akan membunuh hampir semua jenis bakteri yang ada. Tapi ada juga yang spektrumnya sempit. Nah, misalnya kita pakai senapan ya. Jadi senapan hanya membidik misalnya penjahat atau musuh kita ya. Jadi satu kali tembakan hanya akan membunuh satu orang tentara musuh kita. Tapi yang lain-lainnya ya pedagang, polisi atau dokter yang ada di sekitar itu tidak akan terpengaruh. Nah, itu kita ibaratkan bisa sebagai antibiotika yang spektrumnya sempit. Nah, itu. Nah, ini seringkali salah ya. Kita memilih dokternya, harusnya kita perlu hanya untuk bakteri tertentu saja. Ya, kita pilih antibiotika spektrumnya sempit, tetapi dia milihnya yang spektrum luas, maka semua bakteri yang ada di sekitar itu akan terkena dampaknya. Nah, ini juga bukan merupakan suatu cara penggunaan antibiotika yang tepat atau yang bijak. Ya, nah ini. Nah itu ya ketidaktepatan atau ketidakbijakan penggunaan antibiotika. Nah, penggunaan antibiotika ya memiliki potensi terhadap konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena antibiotika itu bukan nanti hanya mengenai satu orang individu, tetapi penggunaan antibiotika yang tidak tepat ini yang salah satu nanti akibatnya adalah terjadinya resistensi atau kekebalan, itu bukan hanya akan berefek kepada satu orang individu, tetapi dia akan juga berefek kepada individu-individu lain yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena individu ya yang membawa nanti misalnya bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotika itu bisa menyebarkan bakteri yang sudah kebal itu kepada orang lain. Sehingga kekebalan bakteri itu akan menyebar dalam satu komunitas. Nah, ini salah satu kenapa penggunaan antibiotika itu juga harus kita waspadai penggunaannya karena dia akan memberikan dampak kepada komunitas, bukan kepada pasien yang hanya kita berikan antibiotika. Ya. Nah, ini dia akan seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan menyebabkan suatu apa namanya itu resiko terjadinya penyebaran bakteri yang resisten. Jadi misalnya ada seorang pasien si X ya berada di dalam suatu komunitas, katakanlah si X ini ya jangankan satu komunitas, satu keluarga saja ya. Ada satu keluarga terdiri katakanlah dari 5 orang individu A, B, C, D, E, yang sakit si A aja, si A kita berikan antibiotika. Ternyata kita salah, tidak tepat memberikan itu. Ya. Katakanlah bakterinya, kita kasih antibiotika A, bakterinya adalah bakteri X. Ternyata bakteri antibiotika A ini tidak mempan untuk membunuh bakteri X. Artinya apa? Artinya bakteri X ini adalah bakteri yang resisten.
ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena si A ini ya hidup dalam satu komunitas dan dia membawa sekarang bakteri yang resisten, bakteri X yang resisten, yang kebal terhadap antibiotika, maka bakteri yang kebal yang ada pada si A ini bisa menyebar ke B, C, D maupun E. Ya, artinya meskipun kita hanya memberikan antibiotika pada satu orang, tetapi efek terjadinya resistensi atau kekebalan itu bisa menyebar ke individu lain dalam suatu komunitas. Nah, inilah hal yang perlu kita waspadai sehingga kita nantinya jangan sampai melakukan kesalahan atau ketidakbijakan di dalam menggunakan antibiotika. Nah, ini sekarang bicara tentang resistensi antibiotika. Apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotika? Jadi resistensi antibiotika itu didefinisikan sebagai keadaan di mana mikroorganisme ya bakteri itu tidak dihambat atau tidak dibunuh oleh konsentrasi umum ya yang biasanya dicapai secara sistemik dari penggunaan suatu agen antimikroba atau antibiotika pada dosis normal sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Atau bila dosis yang kita berikan itu tidak mencapai yang namanya minimum inhibitory concentration. Jadi untuk bisa membunuh suatu agen penyebab infeksi bakteri misalnya, maka kadar antibiotika yang beredar itu harus mencapai yang namanya minimum inhibitory concentration. Konsentrasi hambat minimal. Katakanlah misalnya antibiotika A itu untuk membunuh bakteri X itu kadarnya MIC-nya dia harus katakanlah misalnya 10 mikrogram per mililiter. Jadi kita memberikan antibiotika A ini harus dengan dosis agar nanti di dalam darah dia mencapai kadarnya itu adalah di atas 10 mikrogram per mililiter. Kenapa? Karena kalau di bawah 10 mikrogram per mililiter atau di bawah MIC, minimum inhibitory concentration, maka antibiotika itu tidak akan efektif untuk membunuh bakteri X. Nah itu, ya. Jadi itu konsep-konsep yang perlu adik-adik pahami. Nah, resistensi antibiotika juga bisa dikatakan sebagai keadaan tidak responsnya suatu mikroorganisme terhadap antibiotika. Atau dia bisa diibaratkan sebagai fenomena toleransi ya pada individu-individu yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Jadi contohnya begini, ada seseorang ya yang menderita suatu penyakit nyeri kronis misalnya oleh akibat misalnya radang ya keradangan pada sendi misalnya dia nyeri kronis. Untuk mengurangi keluhan dia diberikanlah obat penghilang nyeri ya. Ya katakanlah ya dosisnya adalah misalnya 50 mg setiap hari ya. Karena dia meminum obat ini dalam jangka waktu yang lama, mungkin dalam 1 minggu pertama dengan dosis 50 mg nyerinya bisa teratasi ya. Tetapi makin lama tubuh orang itu akan mengalami toleransi. Ya. Suatu saat ya minggu kedua mungkin 50 mg ini sudah tidak akan mampu lagi mengurangi nyerinya. Dibutuhkan dosis yang lebih tinggi, misalnya 75 mili, baru nyerinya bisa hilang. Nah, itu namanya toleransi. Ya. Nah, resistensi terhadap antibiotika kejadiannya juga bisa mirip seperti itu. Ya. Misalnya katakanlah hari ini MIC-nya adalah 10 mikrogram per mililiter. Kalau kita terus-menerus memberikan antibiotika dalam jangka waktu yang lama,
maka pada suatu keadaan bakteri itu bisa kebal terhadap kadar 10 mikrogram per mililiter. Sehingga dosis normal yang kita berikan untuk mencapai MIC 10 mikrogram per mililiter itu tidak akan mampu untuk membunuh bakteri tersebut. Kita butuhkan dosis yang lebih tinggi ya untuk mencapai MIC misalnya sekarang 15 mikrogram per mililiter. Nah, itulah yang terjadi dalam keadaan resistensi ya. Itu pengertian daripada resistensi antibiotik. Nah, antibiotik resistance ya, resistensi antibiotika itu terjadi saat bakteri itu memiliki atau mengembangkan mekanisme pertahanan terhadap antibiotika yang berusaha untuk menyerang bakteri tersebut. Nah, kalau dia mampu mengembangkan mekanisme ini, maka antibiotika yang kita berikan itu tidak akan mampu untuk membunuh bakteri tersebut. Ini ibarat saya berikan contoh misalnya dalam kehidupan nyata ya. Misalnya pada saat kita masih kecil-kecil ya, kita ada teman kita yang lebih besar atau lebih kuat dari kita itu sering mengganggu kita atau membuli kita ya. Nah, karena seringkali kita dibuli ya, maka kita berupaya untuk melawan kan. Caranya gimana? Ya caranya adalah kita belajar bela diri misalnya. Sehingga suatu saat kalau kita sudah menguasai bela diri, teman yang akan membuli kita bisa kita lawan sehingga kita tidak bisa lagi dibuli oleh dia. Demikian juga bakteri ya. Karena terlalu sering bakteri ini dipapar ya, diserang oleh antibiotika, maka bakteri ini secara naluri, secara alamiah dia akan melakukan upaya untuk mempertahankan diri. Bagaimana caranya supaya antibiotika yang menyerang itu suatu saat tidak lagi mampu untuk membunuh kita. Dengan cara bakteri ini mengembangkan berbagai mekanisme pertahanan. Nah, demikianlah secara konsep bagaimana terjadi resistensi antibiotika. Nah, ini kenapa antibiotika itu menjadi concern kita karena dia bukan hanya masalah di laboratorium ya, tetapi juga dia akan menjadi masalah global. Karena apa? Resistensi terhadap antibiotika ini memiliki dampak satu, angka kesakitan dan angka kematian akan meningkat. Jadi kalau seorang penderita diberikan antibiotika dan kemudian bakterinya resisten, maka penderita ini akan memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Ya, karena tidak ada obat yang mampu untuk menghambat atau membunuh bakteri yang menyebabkan dia terinfeksi tersebut. Jadi itulah kenapa resistensi antibiotika ini menjadi concern bukan hanya di dalam skup laboratorium ya, tetapi dalam skup komunitas ya. Nah, ini bagaimana penyebaran bakteri-bakteri yang resisten. Ini salah satu contoh ya untuk menjelaskan yang tadi saya sampaikan bahwa resistensi itu bukan hanya masalah individual tetapi juga masalah komunitas. Contoh begini. Ada seseorang ya sini namanya George ya, diambil ya, mendapatkan antibiotika. Nah, dia karena minum antibiotika seperti yang tadi saya sampaikan, bakteri-bakteri yang ada pada tubuhnya itu akan secara alamiah akan berupaya untuk mengembangkan mekanisme supaya dia menjadi kebal terhadap antibiotika tersebut. Kalau itu berhasil, bakterinya berhasil mengembangkan mekanisme pertahanan, maka dia akan menjadi resisten. Katakanlah kemudian si George ini membawa bakteri yang resisten. Apa yang terjadi kemudian? Ya, si George misalnya di rumahnya dia bukan hanya satu orang, ada anggota keluarga yang lain, atau dia di kantor ada orang-orang lain di sekitarnya dia bisa menyebarkan ya bakteri yang resisten tadi kepada orang lain atau anggota keluarganya yang lain.
Atau misalnya si George ini suatu saat dia dirawat di rumah sakit, ya, di rumah sakit dia kontak dengan orang-orang lain, ya, dia juga bisa mendapatkan menyebarkan ke dokter yang merawat, ke perawat, ya, para medis yang merawat dia. Atau di sisi lain, dia pada saat dia di rumah sakit, si George ini juga bisa mendapat bakteri-bakteri yang ada di rumah sakit. Ya, jadi dia mendapatkan yang namanya nosocomial infection, ya, infeksi yang didapat pada saat dia berada di rumah sakit. Nah, pada saat dia pulang dari rumah sakit, kembali lagi dia bisa menyebarkan ke anggota keluarga lain, kemudian dia ke kantor, dia menyebarkan kepada apa namanya itu teman-temannya di kantor, atau dia berinteraksi sosial dengan tetangga-tetangga sekitarnya, dia bisa menyebarkan bakteri yang resisten tadi kepada tetangga di sekitar lingkungannya. Begitu ya. Salah satu bagaimana mekanisme penyebaran bakteri yang resisten. Atau bakteri yang resisten itu bisa juga disebarkan oleh bahan-bahan pangan yang kita konsumsi. Kenapa? Karena bisa saja misalnya ya ayam, sapi atau babi ya itu juga membawa bakteri. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup ini adalah membawa bakteri, ya, flora normal. Nah, bila hewan-hewan ternak ini kemudian dia terpapar oleh bakteri yang resisten, maka kemudian kalau bakteri yang resisten ini kemudian mengkontaminasi daging yang kita konsumsi, maka orang kita pun juga akan bisa mendapatkan penyebaran bakteri yang resisten. Ya, jadi itu bisa terjadi dan sering kali terjadi. Karena apa? Karena salah satu praktek di dalam peternakan adalah peternak-peternak itu menambahkan antibiotika pada pakan dari hewan-hewan ternak mereka dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhannya, ya. Nah, tetapi konsekuensi dari penggunaan antibiotika di dalam pakan ternak akan menyebabkan terjadinya atau berkembangnya bakteri-bakteri yang resisten pada ternak tersebut, yang nantinya kalau dia mengkontaminasi daging dari ternak tersebut yang kemudian dikonsumsi oleh manusia, manusia ini juga akan tertular oleh bakteri yang resisten. Ya, nah kembali lagi ke sini, kasusnya ke sini si George, ya misalnya di sini si George salah satu juga kena dari daging, ya si George bisa menyebarkan kalau dia ke lingkungannya, ke tetangganya, ke teman-teman sekantornya. Nah, jadi penularan atau penyebaran bakteri yang resisten ini bisa menjadi suatu lingkaran setan. Ya, nah inilah kenapa tadi saya sampaikan bahwa resistensi antibiotika itu bukan hanya masalah individual atau bukan hanya masalah di laboratorium, tetapi ini adalah menjadi masalah di komunitas. Ya. Nah, kenapa kita harus concern ya kepada resistensi antibiotika? Pertama, karena organisme yang resisten, yang kebal itu akan menyebabkan kegagalan pengobatan. Apa konsekuensi kalau gagal diobatin, tidak bisa diobatin, mortalitas kematian akan meningkat, ya, karena tidak ada obat yang mampu membunuh bakteri tersebut. Resisten bakteria bisa akan menyebar di komunitas seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Akan menambah kos, ya, menambah biaya kesehatan. Misalnya ya, ada penyakit seorang pasien kena penyakit X, ya, dengan kalau dia yang disebabkan oleh bakteri, ya, dalam keadaan normal kalau bakterinya tidak resisten, tidak kebal, maka 3 hari saja dia membutuhkan pengobatan, ya. Tetapi kalau kemudian dia membawa bakteri yang resisten, maka 3 hari tidak cukup. Mungkin perlu 5 sampai 7 hari. Apa konsekuensinya? Ya sudah barang tentu. Dia minum obat lagi tambahan 2 sampai 4 hari. Kan itu otomatis kok. Atau kalau pasiennya dirawat di rumah sakit, harusnya dia hanya dirawat 3 hari, dia menjadi dirawat 5 atau 7 hari. Otomatis
cost biaya akan meningkat. Ya. Nah, jadi itu konsekuensi dari resistensi yang perlu kita waspadai. Ya. Nah, ini yang paling dikhawatirkan, ya, adanya ancaman kembali kita ke zaman pre-antibiotik era, zaman pre-antibiotik, zaman kita tidak mengenal antibiotik, ya, sebelum ditemukannya antibiotik oleh Alexander Fleming dulu, ya, di tahun 1928, ya. Nah, kenapa? Karena kalau semua antibiotika yang ada saat ini, yang beredar saat ini, gagal, tidak mampu untuk mengobati infeksi bakteri, maka kita kembali lagi ke zaman tanpa antibiotika. Kita tidak menggunakan antibiotika lagi untuk pengobatan penyakit. Dan ini resikonya sangat tinggi untuk meningkatkan mortalitas. Ya, nah, ini hal-hal yang perlu kita concern, ya, kita waspadai terkait dengan resistensi antibiotika. Nah, ini besar masalahnya antibiotika resistance, ya. The most serious public health threat, ya. Jadi ancaman serius kesehatan masyarakat yang paling besar, ya. Kemudian menjadi sumber utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. WHO ini data 2014 saja mengatakan bahwa resistensi terhadap antibiotika ini menyebabkan 50.000 orang meninggal. Nah, karena apa? Karena tidak bisa diobati, karena antibiotikanya sudah resisten. Diperkirakan, ya, tahunan akan meningkat 10 juta di tahun 2050 akibat resistensi antibiotika kalau kita tidak mampu menangani masalah resistensi antibiotika ini secara cepat. Cost, ya, cost yang disebabkan oleh resistensi ini akan meningkat, ya, menjadi sekitar 100 miliar dolar pada tahun 2050. Efek daripada resistensi. Jadi burden atau besarnya masalah resistensi antibiotika ini bukan hanya berkaitan dengan terkait dengan kesehatan masyarakat, tapi di sisi biaya juga akan memakan kos yang cukup besar. Oleh karena itulah maka kita perlu mewaspadai resistensi antibiotika. Nah, ini yang saya katakan, kenapa kita terancam kembali ke zaman antibiotik, pre-antibiotika, ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, setiap penemuan antibiotika baru itu akan selalu diikuti oleh mulai munculnya resistensi. Ingat, ya, resistensi itu muncul karena adanya paparan antibiotika. Ya, kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bakteri secara alamiah, ya, akan selalu berupayakan mekanisme mempertahankan diri dari serangan antibiotika. Sehingga kalau ada suatu antibiotika memapar suatu bakteri akan berusaha mempertahankan diri. Muncullah resistensi. Kita buat antibiotika baru, kembangkan antibiotika baru, dipapar terhadap bakteri. Pada awalnya bakteri itu sensitif, mati, tapi kembali lagi bakteri nanti akan berupaya untuk mengembangkan mekanisme pertahanan diri. Itulah resistensi terhadap antibiotika baru. Demikian seterusnya perjalanan, ya. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, ya, sulfonamid, ya, mulai penisilin ditemukan tahun 1928, ya. Oke. Kemudian di tahun 1940 muncul resistensi penisilin, ya. 28, 1930 sulfonamid ditemukan. Tahun 1934 sudah mulai muncul kekebalan terhadap sulfon. Demikian seterusnya, kita lihat, ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak bisa menghindari terjadinya resistensi. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, resistensi itu muncul karena adanya paparan, adanya pressure,
Begitu bakteri itu kita tekan, kita press dengan antibiotika, dia akan melawan. Ya, dia tetap hidup, tidak mati. Ya, ini demikian suatu siklus yang berjalan terus. Nah, yang kita bisa lakukan adalah mendelay, memperlambat munculnya resistensi. Ya, nah ini yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempergunakan antibiotika itu secara bijak, ya, secara tepat, bijak istilahnya ya, penggunaan antibiotika yang bijak. Nah, ini contohnya ya. Pertama ada bakteri Staphylococcus aureus ya, kemudian diberikan penisilin ya, kemudian muncullah penisilin resistan Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcus aureus yang resisten penisilin. Kita bikin obat baru namanya metisilin. Awal-awalnya dia sensitif, bakteri Staphylococcus aureus ini sensitif terhadap penisilin. Tapi kemudian muncullah MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Bikin lagi obat baru, vancomycin. Ya, muncullah vancomycin resistant. Muncullah VRSA, vancomycin resistant Staphylococcus aureus. Jadi demikian seterusnya. Bikin penisilin, muncul penisilin resistant. Bikin lagi kembangkan methicillin, muncul methicillin resistant. Bikin vancomycin, muncul vancomycin resistant. Jadi ini adalah suatu perjalanan yang alamiah. Yang bisa kita upayakan secara maksimal adalah mendelay, ya, memperlambat munculnya resistensi. Itu tugas kita bersama, apalagi nanti adik-adik dokter, sebagai dokter yang sering akan menggunakan obat-obatan termasuk antibiotika, maka bagaimana kita bisa menggunakan antibiotika ini secara bijak. Ya. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi? Pengaruh lingkungan. Ya, lingkungan yang padat, overgrowth, ya, penyebaran perpindahan penduduk yang sangat cepat, ya, sanitasi yang buruk, program pengendalian infeksi yang kurang bagus, ya, penggunaan antibiotika yang luas pada peternakan dan pertanian. Ini adalah faktor-faktor lingkungan. Apa kaitan dengan dokter? Tidak tepat menggunakan obat, ya, salah. Meningkatkan antimikrobial, ya, menggunakan kombinasi antibiotika yang tidak tepat. Overuse, ya, tidak perlu antibiotika, kasih antibiotika. Seperti tadi, flu, ya, influenza, pilek, batuk pilek itu kita berikan antibiotika, padahal itu tidak tepat. Ya. Dosisnya yang tidak tepat. Kemudian masalah pemahaman pengetahuan yang kurang dari dokter. Ya. Obatnya sendiri, kualitas obatnya juga akan mempengaruhi kecepatan munculnya resistensi. Di pengawasan terhadap penjualan antibiotika yang kurang ketat. Antibiotika ini adalah obat keras, harus dengan resep dokter. Ingat, antibiotika ini harus dengan resep dokter. Tapi kenyataannya kalau kita datang ke apotek, kita tinggal bilang, ngomong saya perlu antibiotika ini, akan diberikan oleh apotek. Ini tidak boleh sebenarnya. Ya, over the counter, jadi obat yang bisa dibeli bebas. Ini antibiotika bukan over the counter medicine. Dia adalah obat harus dengan resep dokter, daftar G. Ya. Dosis yang tidak tepat untuk mengkombinasikan antibiotika. Dan kemudian obat-obat palsu atau obat-obat yang substandar. Nah, inilah faktor-faktor dari obat yang terkait dengan resistensi. Dari pasiennya sendiri, pasiennya tidak patuh minum antibiotika, ya. Baru minum 1 hari merasa enakan, obatnya di stop. Padahal harusnya minimal minum 3 atau 5 hari. Ya. Poverty, ya, ketidakmampuan pasien membeli antibiotika. Edukasi, ya, pemahaman pendidikan dari pasien. Beli ngobatin sendiri, ya. Misalnya dia mengalami penyakit, ya, dia kena mengalami gangguan kesehatan tertentu, dia mengacu kepada pengalaman tetangga atau keluarganya lain, dulu dikasih antibiotika ini, ya, dia minum antibiotika itu sendiri, ke apotek beli sendiri, ya, minum sendiri. Padahal itu meskipun gejalanya mirip, belum tentu sama-sama diakibatkan oleh bakteri yang sama. Jadi di sini
penderita pasien seringkali melakukan self medication yang tidak, ya, miskonsepsi juga pemahaman yang salah, ya. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi. Nah, mekanisme resistensi apa, ya? Kenapa dia kebal? Satu, bahwa ada modifikasi pada protein dinding sel. Akibatnya apa? Antibiotika itu tidak bisa masuk ke dalam sel bakteri. Ini sel bakteri, ya. Jadi antibiotika itu harus bisa masuk ke dalam sel bakteri untuk Nah, kadangkala dia ada berubah, ya. Jadi pada dinding sel bakteri itu ada pintu, ya, ada celah yang memungkinkan antibiotika masuk. Tapi kalau nanti pintu ini berubah, maka antibiotikanya tidak bisa masuk. Dia hanya melayang-layang di luar sel bakteri, bakteri tidak. Atau targetnya berubah, ya. Antibiotika bisa masuk, tetapi target antibiotikanya berubah sehingga antibiotikanya itu tidak bisa terikat pada target. Maka otomatis dia tidak akan bisa mempengaruhi. Atau ada efflux pump, jadi bakteri ini mengaktifkan pompa. Ibaratnya kalau adik-adik di kapal laut, dia pasti akan punya pompa, karena kapal laut akan selalu kemasukan air. Tapi dia tidak tenggelam karena dia punya pompa yang memompa air laut itu keluar dari kapal. Nah, bakteri juga bisa mengupayakan itu. Ya, dia mengupayakan pompa ini, jadi antibiotika bisa masuk, tapi begitu masuk dipompa lagi keluar. Ya, otomatis kadar antibiotika di dalam sel tidak mencapai MIC, tidak mencapai minimal inhibitory concentration yang tadi saya jelaskan. Mekanisme lain, bakteri menghasilkan enzim yang merusak antibiotika. Jadi antibiotika bisa masuk ke dalam sel bakteri, tetapi begitu dia masuk, bakteri menghasilkan enzim yang akan menghancurkan antibiotika. Nah, dia juga tidak akan mampu membunuh. Inilah mekanisme kenapa bakteri itu menjadi resisten. Nah, resistensi itu bisa intrinsik atau didapat, bisa alamiah atau didapat. Ya, yang intrinsik ini adalah memang dari sononya, ya, secara alamiah dia sudah resisten. Yang didapat ini bermacam-macam, ya. Bisa secara genetik, ya, karena mutasi pada gennya, pada kromosom maupun pada plasmidnya, ataupun pada plasmidnya, ya. Jadi ini masalah mutasi, ya. Adik-adik pasti sudah dapat kuliah tentang mutasi di CBM. Nah, resistensi misalnya tidak ada target, tidak ada dinding sel, ya. Bakteri penisilin yang biasanya bekerja pada dinding sel itu tidak akan bisa bekerja pada bakteri-bakteri yang tidak memiliki dinding sel, ya. Jadi karena tidak ada target, apa yang mau diserang? Nah, nggak ada, ya. Kemudian efflux pumps yang tadi saya sampaikan, ya, dia memompa keluar, increase export of drug, ya, sehingga tidak mencapai adequate internal concentration atau minimal inhibitory concentration. Inaktivasi obat oleh enzim yang tadi saya sampaikan, ya. Beberapa bakteri misalnya Klebsiella menghasilkan enzim yang namanya cefalosporinase. Enzim ini akan menghancurkan antibiotika cefalosporin. Nah, itu contohnya ini. Nah, yang didapat bagaimana? Jadi didapat itu artinya pada awalnya bakteri itu sensitif terhadap antibiotika, tetapi kemudian dia bisa berkembang menjadi resisten karena dia mendapatkan sifat resisten. Ya, perubahan protein yang menjadi target, misalnya perubahan pada PBP, penicillin binding protein. Ini adalah target dari penicillin. Kalau ini berubah, penicillin tidak mampu mencapai target. Atau perubahan pada enzim DNA girase, ya, resisten terhadap quinolone. Atau dia horizontal, ya, dia mendapatkan transfer gen dari bakteri yang resisten ke bakteri yang sensitif, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ya, ini plasmid, ya, bagaimana konjugasi itu, ya, bakteri ini kawin yang tadinya resisten bisa menyebarkan sifat resistennya kepada bakteri yang sensitif. Atau melalui bantuan faga, virus, ya. Virus ini bakteri yang resisten, virus ini kemudian menginfeksi, membawa gen yang resisten, menginfeksi bakteri yang lain, dia membawa gen resisten ini kepada bakteri yang baru. Sehingga dia bakteri ini berubah menjadi resisten. Jadi ada gen transfer, ya, transfer daripada gen resisten. Nah, ini contohnya, ya.
Bagaimana ini bakteri yang resisten, ini membawa gen resisten. Ini bakteri yang sensitif, tidak membawa gen yang resisten. Nah, bakteri yang berdekatan ini bisa mengalami konjugasi kawin ya. Dia berdekatan, membentuk celah, nanti dia akan dia akan mentransfer gen resistennya ini kepada gen yang tadinya sensitif. Jadi yang tadi awalnya bakteri ini adalah sensitif, setelah dia mendapat transfer, dia akan menjadi resisten sama dengan bakteri. Nah, inilah yang namanya transfer gen yang secara horizontal melalui proses konjugasi. Nah, ini melalui transduksi yang tadi saya katakan, virus menginfeksi bakteri, kemudian dia menyebarkan gen resisten ini kepada bakteri yang baru, sehingga dia menjadi resisten. Nah, ini melalui namanya transduksi. Ya. Nah, ini transformasi, kalau ada bakteri yang mati, ini dia gen resisten ini bisa dimakan, ditangkap oleh bakteri yang ada di sekitarnya, sehingga nanti bakteri ini akan membawa gen yang resisten. Dia ini akan berubah menjadi resisten. Ini namanya prosesnya adalah transformasi. Ya, nah itu. Nah, ini transposon sama seperti tadi ya, nanti tinggal dibaca. Nah, ini biomekanisme ya, biomekanisme bagaimana resistensi itu terjadi ya. Tadi yang saya jelaskan di gambar yang tadi, perubahan porin mengurangi uptake, aktif iflapam, dia akan menyebabkan ekspresi antibiotika, perubahan pada target sign, ya, kemudian alternatif pathway, dan kemudian ini enzim yang tadi menghancurkan antibiotika, ya, enzim beta laktamase akan menghancurkan antibiotika penisilin dan cefalosporin, kloramfenikol, asetil transferase itu akan menginaktifkan antibiotika koran. Nah, ini ya gambarnya yang tadi, ya, penjelasan dari ini gambar untuk menjelaskan yang tadi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di depan ya, masalah resistensi, begitu kita muncul antibiotika maka akan muncul resistensi. Jadi artinya resistensi itu tidak bisa kita hindari karena itu proses alamiah, tetapi kita bisa menghambatnya. Nah, bagaimana kita melakukan upaya untuk mencegah resistensi? Ada yang namanya antimicrobial stewardship, ya, AMS, ya. Antimicrobial stewardship ini adalah upaya-upaya untuk mengoptimalisasi penggunaan antibiotika untuk mencegah perkembangan resistensi dan yang paling penting adalah meningkatkan outcome dari pasien, ya, kesembuhan dari pasien. Nah, ini adalah suatu strategi yang multidisiplin, ya, yang berupaya untuk membuat peresepan antibiotika itu menjadi tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, dan hanya bila dibutuhkan saja. Nah, ini yang dikatakan sebagai penggunaan antibiotika secara, ya. Nah, ini apa yang diharapkan dengan antimicrobial stewardship ini? Clinical outcome menjadi optimal. Jadi kesembuhan pasien itu akan optimal. Kemudian mengurangi ya konsekuensi daripada penggunaan antibiotika, misalnya toksisitas, memicu munculnya organisme patogen dan menghambat terjadinya patogen-patogen yang resisten. Ini yang kita harapkan dari penerapan antimicrobial stewardship. Ya. Nah, ini yang perlu ada dipahami ya. Antibiotics don't work for everything. Antibiotika itu tidak untuk semua mikroorganisme. Dia hanya untuk bakteri, ya, tidak untuk virus atau jamur. Dia untuk flu, ini tidak perlu antibiotika. Orang muntah-muntah aja tidak perlu. Ya. Jadi antibiotika hanya diberikan pada kasus-kasus infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen. Baru kita perlu. Jadi jangan sembarangan menggunakan. Ya, itu pesannya. Nah, ini tadi ya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya resistensi. Misusing and overusing, ya, salah maupun menggunakan secara berlebihan itu akan menyebabkan kita berada pada resiko yang sangat tinggi, ya, yang seperti tadi di awal-awal. Nah, mungkin demikian, Dek, ya. Saya memberikan wawasan tentang bagaimana resistensi terhadap antibiotika. Jadi dengan adik-adik memahami
resiko terjadinya resistensi pada penggunaan antibiotika yang tidak bijak, maka sekali lagi semoga nanti adik-adik setelah menjadi seorang dokter bisa mempergunakan antibiotika dengan bijak. Atau saat ini pun ya, dengan pemahaman adik-adik tentang risiko terjadinya resistensi ini pada penggunaan antibiotika yang tidak bijak, adik-adik bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang sekitar, keluarga terdekat, atau tetangga ya, bagaimana kita menggunakan antibiotika secara bijak. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sembarangan menggunakan. Nah, itu akan menyebabkan kita berada pada resiko yang sangat tinggi terkena dampak dari resistensi antibiotika secara akut. Ya, oke, mungkin itu pesan yang penting yang mungkin perlu adik-adik catat. Ya, oke, demikian adik-adik kuliah untuk hari ini. Semoga bisa memberikan menambah wawasan adik-adik tentang resistensi terhadap. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan pada saat pleno ya, termasuk juga nanti pleno untuk kuliah saya tentang Mycobacterium, karena kemarin saya mohon maaf tidak bisa pleno karena ada diminta rapat dengan direksi Rumah Sakit Umum Pusat sana ya. Demikian yang bisa saya sampaikan adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah pada hari ini, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kalau ada hal yang belum dipahami, kita diskusikan nanti pada saat pleno ya, pada jadwal pleno, termasuk untuk kuliah saya. Oke. Terima kasih adik-adik, saya akhiri kuliah hari ini. Silakan adik-adik untuk melanjutkan ke kuliah topik berikutnya. Ya, selamat pagi, semoga sukses semuanya. Ya, saya Terima kasih, izin. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Saya mohon izin untuk end meeting. Ya.